bareng Dea Valen yang pastinya pada program yang paling spektakuler, yang paling ditunggu-tunggu. Apalagi kalau bukan icip-icip nakpo. Wah, sesi ngelarisi UMKM kali ini kita, ini Dea Valen ya, pulang kampung katanya. Dari Pekalongan menuju Kabupaten Pemalang yang ada di Desa Sima, Kecamatan Moga. Wah, kita jauh-jauh gini, apa sih kalau nggak cari sesuatu yang, PPKM ya. Artinya pasukan berani makan ya di PPKM begini. Dan ini Dea Valen udah ada di titik nol Food and Beverage. Kayaknya penasaran banget sama menu yang katanya ada menu spesial ya. Kita jauh-jauh dari Pekalongan mau cobain menu yang spesial dong tentunya di sini. Penasaran banget, ikutin Dea Valen di episode yang spesial kali ini di Sima, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang bareng Dea Valen di Icip-icip Nakpo. Oke, Icipers, jadi ini Dea Valen mau langsung order aja ya di titik nol. Halo Masnya, halo. Oke, selamat datang ya. Ini kita ada di Moga, udah jauh-jauh sampai sini Mas ya. Kira-kira nih mau langsung aja pesan. Ini daftar menunya ya Mas ya? Iya, Oke, dari menunya sendiri nih, kedengarannya dari menu ayamnya itu spesial banget ya. Di sini ada ayam aja, ayam apa aja nih Mas? Oke, kita beberapa, kita ada punya best seller juga. Kita ada ayam gunting plus kentang, ada ayam bobo plus kentang, ada juga yang spicy wings. Spicy wings. Ya, betul banget. Wah, ini menu yang best seller ya? Itu Menu best yang sellernya spesial kita, ya? spesial Wah, banget. mau dong ya buat Dea Valen ya? Boleh. Oke, itu siapa dulu dong buat mirsa Icipers ya di rumah? Halo Icipers. Hai Icipers. Oke. Ini untuk menunya tadi ada ayam pop-up, Iya, juga ayam betul. gunting Itu dan juga ada seller kita. spicy wingsnya ya, Betul. best seller kita. Dan juga Ada untuk beberapa cemilan lain, oke. bahkan juga kita ada juga beberapa minuman. Untuk di sini juga ada cemilan lain kayak ada kondok juga ya. Betul, kita Wah, ada cocok banget nih ya buat camilan, mau juga kondoknya dan Iya. juga ini varian minumannya ya. Ini ada apa aja Mas? Kita dari ada variannya? ada 3 varian. Dimana kita ada best sellernya di Yakult Mangga. Kita Yakult Mangga, seller kita banget sih. Wah, jadi cepet habis gitu ya kalau best seller ya? Wah, cepet habis. Dea Valen nggak mau kehabisan dong. Mau Boleh, dong ya? boleh, Oke, boleh. boleh. Dan di sini untuk varian lain, Kita ada juga boba. Boba kita paling seller sih boba coklat. boba coklat, itu juga cepet habis juga? Iya. Nggak mau kehabisan dong? Nggak mau, Oke. Oke, boleh. Dan untuk ini ada mocktail juga ya? Iya, boleh, kita ada mocktail, kita varian beberapa soda. Sellernya apa lagi nih? Paling seller sih kita ada Blue Sunset. Blue Sunset. Wah, kocak sih woi. Oke deh, mau deh ya Mas ya? Iya, boleh. Oke, jangan lama-lama Mas ya. Dea Valen tunggu. Terima kasih. Oke, Icipers, jadi di titik nol Food and Beverage ini tuh ada apa namanya? Konsepnya tuh konsep apa ini Mas? Food and beverage. Food and Beverage. Jadi konsepnya ini kita bisa pesan menu di bawah untuk produksinya dan juga kita bisa menikmatinya di atas gitu ya. Ini mau langsung aja ke atas ya Mas ya? Ayo ikutin Dea Valen terus. Oke pemirsa, kembali lagi ya di Icip-icip Nakpo yang pastinya episode spesial hari ini ada di Moga, pastinya yang tetap ada di titik nol Food and Beverage. Dan ini dia sajian menunya tadi yang Dea Valen udah order ya. Dan yang ketinggalan dong, Dea Valen di sini ditemenin bareng owner dari titik nol. Di sini ada Mbak Alida dan juga Asep. Mas Asep. Wah, gimana nih Mbak Alida dan Mas Asep kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah, spesial banget ya. Ini kita dari sesi ngelarisi UMKM dan kita jauh-jauh sampai ke Moga nih ya dari kota Pekalongan. Oke, luar biasa banget. Boleh disapa dong buat mirsa Icipers yang ada di rumah. Halo Icipers. Halo Icipers. Halo Icipers. Dapat salam dari Mbak dan Mas owner
dari titik nol ya ini ya. Oke, ini dihafalin tadi udah menikmati suasana ya yang di atas ini, karena ini konsepnya itu konsep industrial gitu ya Mas ya. Jadi tadi kita begitu pesan, udah order udah ada di bawah dan proses produksi ada di bawah, dan ini yang ada di atas kita bisa menikmati sajian menunya ya. Wah, dari suasananya juga aduh adem sepoi-sepoi gitu, karena katanya nih Mbak ya, dihafalin pulang kampung nih. Dari Pekalongan ke Moga, karena dihafalin ini ya penikmat icip-icip golek-golek makan ya, itu tuh asalnya tuh emang dari Moga. Dan ini tuh nggak pertama kali loh dihafalin berkunjung ke titik nol, karena biasanya aduh jadi ketahuan ini dihafalin itu selalu order di titik nol ini. Makasih, makasih. Dan ini kita ketemu di spesial momen ini ya, di Icip-Icip Napa ini luar biasa banget kita dipertemukan di momen ini ya Mbak Mas ya. Oke, tadi untuk menu dari menu ayamnya ya. Untuk menu yang best sellernya ini ya, di sini ada spicy wings. Wah, ini spicy wingsnya, dan juga yang sebelah sini ada Ini ayam popok. ini ayam popoknya. Dan yang sebelah sini ada ayam guntingnya. Tadi ini ngomong-ngomong kita sebelum take ya, itu udah nyobain ayam apa ya? Guntingnya ya? Ayam guntingnya. Wah, semua timnya ini speechless banget ngerasain rasanya. Aduh, sampai Makasih. katanya kurang. Karena aduh, enak banget ya, udah jauh-jauh dijamuinya sama menu-menu yang enak ini, ayam guntingnya tadi. Nggak puas sih. Dan juga untuk menu camilannya di sini tadi dihafalin order kondoknya ya Mbak ya. Ini kondok. Ini kondok, ini hotang. Ya, ini hotang dan juga ini kondoknya. Dan juga ada varian minumannya. Tadi dimulai dari yang ada boba ya Mbak ya. Ya, ada boba. Ada mocktail, ada Yakult series. Terus ada tiga. Udah sama ada ada juga ya. pinkie pie. Ini Pinkie biasanya pie. Ini pakai untuk paketan untuk tuh ya? paketan sama spicy wings. Oh, paketan gitu ya. Oke. Gimana kalau dihafalin ini ditemenin ya? Ditemenin Boleh, minum boleh. ya sama Monggo, ownernya ya? monggo. Oke, boleh dong. Ini kita ada apaan, pilih dari yang menu ini dulu deh. Nah, mau pilih menu ini karena tadi belum cobain. Ya, mau ngomong. Ini menu Yakult. Yakult mangga. Oke, boleh dong. Ini Yakult mangganya, penasaran banget nih ya. Mana? Boleh dong dihafalin ditemenin untuk Boleh. Mbak Alida dan juga Mas Asep. Oke, Cipers, karena kita mau makan ya ke acara inti, boleh dong kita buka maskernya. Wah. Oke. Cobain dulu nih yang Yakult. Wah, seger banget nih, ternyata nggak salah pilih nih untuk menu yang ini. Tadi tuh udah penasaran banget ya untuk menu Yakultnya ya. Mango ya? Mango gitu ya. Cocok buat kalian yang pecinta asam-asam gitu ya. Apalagi dengan dimix sama mangonya gitu, jelly ya? Jelly mangonya kerasa banget. Ini juga ada pakai sedotan yang gede gitu ya, jadi biar kerasa gitu. Untuk Mbak Lida sama Masnya tadi nyobain yang apa? Kalau kita kebetulan sama, kita nyobain pinkie pie. Pinkie pie. Ya. Itu rasanya gimana? Rasanya lebih ke gurih. Oke. Gurih dan manis. Wah, boleh dong. Itu nanti dicobain ya. Oke, ini ya tadi ya. Oke, dihafalin mau nyobain dari yang ini dulu nih ya Mbak ya. Spicy wingsnya. Wah, ini dia. Biar enak makannya pakai tangan. Oke, biar enak pakai tangan dong, ya dong. Boleh dong ditemenin bareng. Boleh, siap. Wah, ini dari tampilannya juga cantik banget ini ya Mbak ya, pakai kayak cup gitu ya Mbak ya, apa ini? Wah, ini tampilannya gini. Nah, ini logo titik nolnya Food and Beverage. Wah, kita makannya pakai tangan. Di sini juga udah disediain ini ya Mbak ya. Ada sarung tangannya gitu. Jadi emang harus lebih greget gitu ya. Ini spesial banget sih ditemenin langsung sama ownernya ini ya, Makasih, Mas dan sama-sama. Mbaknya. Oke, Silahkan ambil dulu. ambil dulu ya.
Oke. Ini dia. Untuk spicy wingsnya. Kita ada dua level Mbak untuk spicy wing. Oh, ada levelnya juga. Jadi tingkat kepedasannya ya, karena semua orang kan nggak suka pedas semua Betul, gitu betul. ya. Ini yang ini level berapa ini, Mas? Kita kayaknya bikin yang level 1. Oh, bikin level Karena 1. memang kebetulan ownernya sendiri nggak suka pedas. Oh, ownernya nggak suka pedas, tapi hostnya gila pedas. Oke. Ini dia, dan ini penampakan spicy wingsnya. Jadi ini ada taburan saus kejunya ya. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wah, ini dari gigitan pertama aja dagingnya, wah kocak sih, tebel banget dari spicy wingsnya ini ya. Karena biasanya kalau di sayap itu nemu dagingnya dikit doang ya Mbak ya. Dagingnya nggak main-main sih, ini kocak ya. Dan juga dari lumeran tepungnya ya, itu jadi crispy banget. Nah ini dia. Untuk bumbunya sendiri tadi ya, karena ini level 1 jadi tingkat kepedesannya ya masih standar bagi Diavalen yang nggak Ya, suka pedas, betul. gila pedas ya. Nanti juga bisa nambah levelnya ya Mas Betul, ya. betul, betul. Ya. Jadi untuk menu spicy wings ini produksinya gimana Mbak Alida? Kami menggunakan sayap pilihannya fresh tiap hari. Kita olah dulu di dapur kami, di tim produksi, bukan di sini. Terus sausnya sendiri itu juga meracik sendiri, jadi bukan pakai saus kemasan yang sudah ada di pasar. Oh, sausnya meracik sendiri itu ya? Ini saus lava, ini dari saus lava gitu ya, yang pedas gitu apa gimana? Iya, jadi ada banyak rempah yang kita pakai untuk sausnya, bahkan untuk marinasi ayamnya sendiri kita tuh sudah banyak banget bumbunya, jadi nggak Oh, berasa gitu. amis dan rasanya udah kaya banget sampai ke dalam daging. Jadi rasanya emang meresap sih itu sih. Jadi, aduh, perpaduan yang pas banget ini. Jadi bumbu pedasnya juga meresap banget, dan dari tekstur dagingnya itu, wah, menyatu sama dari tepungnya itu ya Mbak ya. Enak kok sih ini sih. Ngomong-ngomong ini juga jadi menu andalan Diavalen nih kalau order di sini ya. Terima kasih Mbak. Itu, ini untuk menu yang spicy wingsnya. Boleh dong cobain menu yang selanjutnya Mbak. Oke, di sini ada Ayam pop-up. Itu yang ayam pop-upnya. Tampilannya juga masih sama ya. Kita pakai kayak box kayak gini ya. Ini tampilannya. Karena ini kita udah nggak pakai tangan, bisa. Nah ini ya. Jadi di ayam pop-up ini ada juga campur-campur sama kentang gorengnya ya Mbak Iya. Alida ya. Iya. Nah ini dia. Kita bisa dua varian. Kalau yang memang tidak suka kentang, kita bisa pakai nasi atau yang biar Oh, gitu. lebih kenyang, Lebih Mbak. kenyang. Oh jadi lebih Iya. kenyang ya. Biasanya kalau lidah-lidah orang Jawa katanya. Betul, Mbak. Tapi bisa juga dong kalau yang udah ngerasa kenyang gitu ya, bisa digantiin juga sama kentangnya Betul gitu ya. sekali. Jadi lebih gurih dong. Oke, langsung aja kita cobain. Ya cobain ya. Oke, ini dari dagingnya. Ini ya. Dan di sini ada taburan apa ini, Mbak? Bumbu barbecue. Oh, bumbu barbeque-nya. Ada 4 varian bumbu sih. Barbecue, keju, sama bumbu pedas. Bumbu pedas. Kalau ini yang barbeque-nya ya. Ini barbecue campur pedas. Campur pedasnya. Kita cobain rasanya gimana. Gimana? Crispy-nya. Crispy-nya crunchy banget ini ya. Jadi kita bisa makan menu ayam tapi dengan olahan yang berbeda ya. Kalau gini tuh makanan milenial ya nggak sih? Iya. Kalau bosen tuh sama ayam yang digoreng apa diungkep gitu, wah ini nih solusi tepat ya. Kita makan ayam dengan cara yang berbeda Betul. gitu ya. Ayam Pop-up. pop-upnya. Oke nih ngomong-ngomong,
Po nih, dari tekstur ayam pop-popnya. Ini kenapa sih Mbak? Kan ini kelihatan gurih itu ya, itu dari apa? Itu tepungnya kami juga bikin sendiri. Bikin sendiri Ya, juga. betul. Kami mengolah sendiri, ada tim produksi sendiri untuk khusus tepungnya. Untuk khusus tepungnya ya. Wah, jadi ini dari tampilannya itu bisa dilihat ya nggak sih? Jadi kelihatan, pastinya penasaran dong itu se-crispy apa gitu ya. Dan emang crispy banget ini ya. Dan bumbunya juga bumbu olahan sendiri sekali, gitu. Mbak. Dari ayamnya juga kan sebenarnya kita sudah dibumbuin terlebih dahulu. Oke. Jadi bumbunya sampai meresap ke dalam daging. Bumbunya juga meresap sampai ke dalam daging. Dan bisa dilumurin pakai varian apa? Barbecue, balado, keju. Pedas. Wah, barbeque-nya ini juga meresap banget sih ya. Ini lumayan pedas juga ya untuk barbecue ya. Oke, bagi pecinta keju juga bisa itu ya. Bisa Maya? kita. Anak-anak kan biasanya nggak suka pedas, jadi ada varian keju. Loh, juara banget sih ini sih. Enak, Pak. Untuk menu yang selanjutnya, kita habiskan dulu dari reviewnya ya. Oke. Karena ini mungkin nanti terlalu fokus sama nyicip-nyicipnya, habis itu kita bincang-bincang ke konsepnya gitu ya, Mas. Oke. Dan di sini ada ayam guntingnya. Jadi ini juga masih kayak tadi, dari tampilannya juga wah cakep banget ya. Ini juga ada kentang gorengnya gitu. Jadi kalau nggak mau bercampur dengan nasi gitu ya, ada juga ayam kentang gorengnya. Bisa dilihat di sini. Di sini juga topping bumbunya meresap ke dalam gitu ya. Karena ini untuk prosesnya mencampur bumbunya gitu, mungkin gimana caranya? Pas produksi di belakang, kita memang si ayam itu kan ayam kita ayam filet. Setelah itu kita taburin bumbu terlebih dahulu. Kita marinasi. Tuh, proses marinasi. Proses apa itu namanya? Marinasi. Marinasi itu gimana? Jadi berbagai macam rempah kita olah, terus kita diemin dulu ayamnya sama bumbunya. Nanti baru kita proses ke but ini, baru digoreng. Baru digoreng gitu ya. Oke. Sama ditambah bumbu yang lain. Nah, ini jadi kalau bentuk ayam guntingnya itu berbeda nggak sama ayam pop-up yang tadi, Mbak? Sebenarnya perbedaannya hanya di bentuknya ya. Kalau ayam gunting itu bentuknya lembaran file gitu. Oke, kayak gini ya. Nanti digoreng baru kita gunting-gunting. Dan kalau untuk ayam pop-up memang bentuknya sudah seperti popcorn gitu. Jadi makanya kita kasih nama Pop-up, jadi bulat gitu ya. Kalau yang tadi ya. Ini bedanya kalau ayam gunting, jadi dia kayak gini ya. Ya. Lebih ngegaris gitu, nggak kayak tadi kan kayak popcorn gitu ya, bulat gitu ya. Oke. Bisa dicobain dong rasanya gimana ya? Variannya masih sama, rasa barbecue, Mbak? Oh, masih sama juga. Kita cobain. Masih sama crispy-nya. Wah, kocak sih, ini crispy banget sih. Bumbu daging ayamnya yang udah di fillet itu juga wah empuk banget, dan dipaduin sama bumbu tepung rempahnya tadi ya. Cocok sih ini sih rasanya. Boleh cobain tuh next rasa yang nggak suka pedas gitu ya, bisa juga varian keju gitu. Ini barbecue udah pedes ya. Oke. Wah, gitu ya bentuknya ya. Ini yang ayam gunting tadi. Bisa juga tadi cobain pakai nasi ya. Kalau kita bisa sama tim tadi nyobain pakai nasi gitu. Oke. Sebelum kita ke menu cemilan nih, waduh, time to bincang-bincang yang sesungguhnya ya. Oke. Sini buat Mas Asep dan juga Mbak Alida ngomongin tentang konsep dari Titik Nol sendiri gitu ya. Dimulai dari konsep bangunannya sendiri. Konsepnya gimana, Mas? Kita sebenarnya dari konsep street food, Mbak. Ya, dari konsep street food karena kita buka pun di era pandemi. Oke. Ya, yang memang kebanyakan juga kafe atau mall banyak tutup. Jadi kita mengambil konsep street food yang memang tidak banyak stay in. Jadi memang kita tidak menyediakan
tempat yang luas. Oke. Ya, jadi lebih banyak take away atau delivery order. Delivery order. Betul, seperti itu. Gitu ya. Iya. Konsepnya sih kita juga terinspirasi dari Korean street food gitu. Oke. Kan buat industrial gitu. Dan yang di sini belum ada. Di sini belum ada gitu ya. Di Pekalongan juga belum ada sih, jarang ada. Oh, luar biasa banget ini ya. Bisa jadi inspirasi gitu juga ya. Oke, bermula dari pandemi gitu. Betul, ya. ya. Berarti udah berapa lama ini? Jadi Sejak 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Berarti gitu bulan ya. kemarin baru ulang tahun di tanggal Baru 28. ulang tahun, Enif gitu ya. Iya, Anniversary 1 tahun, luar biasa banget, inspirasi banget nih. Oke, jadi gini, Ichipers, jadi buat inspirasi banget karena di masa PPKM gini kita tuh aduh nggak perlu sedih gitu ya. PPKM diperpanjang gini, PPKM bikin happy aja versinya gitu ya. Salah satunya dari Mbak Ali dan juga Mas Asep ini bisa menciptakan industri di bidang kuliner kayak gini ya di masa PPKM gini karena udah jarang yang dine in, makan di tempat gitu ya. Jadinya untuk menyediakan tempat aja nggak luas-luas banget gitu. Ya. Tapi dari tempatnya ini konsepnya wah industrial banget. Jadi ini Terima juga kasih. cocok banget karena ada di kaki Gunung Slamet gitu ya. Pas banget, cocok banget gitu. Jadi di masa PPKM kita nggak perlu andel sedihnya gitu ya. Salah satunya dengan menciptakan kayak gini. Ini ngomong-ngomong dari menunya sendiri nih, ini Mbak Alida sendiri yang menciptakan bumbunya ikannya gitu? Iya, saya melakukan riset berbulan-bulan sebelum launching. Berbulan-bulan ya? Wah, luar biasa. Karena kita berdua sama sekali tidak ada basic di kuliner Iya, atau F&B F&B. sama sekali tidak ada. Oh gitu. Sebenarnya kita nggak ada basic. Nggak ada basic ya, dari yang tadinya nggak ada basic bisa, ini luar biasa banget sih ini. Ini kalau orang bilang menu racikan ini tuh mungkin dari orang yang bener-bener ada di dunia kuliner banget gitu ya. Inspirasi banget buat Mas Asep dan juga Mbak Alida ini racikan sendiri gitu ya. Dan nyobanya itu testimoni berbulan-bulan gitu ya. Ya pasti. Explore terus gitu ya. Karena sampai menemukan menu yang atau rasa yang pas baru kita bisa. Oh, rasa yang pas gitu. Bermula dari apa dulu nih yang dulu itu? Kita awal 2 launching, Mbak. Cuma ayam pop dan ayam Ini menu gunting. pertama kami. Ya. Menu pertamanya ya. Oh, ini crispy banget gitu ya. Nah, ini terus lanjut Kita mengeluarkan mengeluarkan spicy Spicy wings, cemilan-cemilan ini. Dok sama hotdog. Oke, dan untuk varian minumannya sendiri itu bermula dari apa? Kalau minumannya kami dari awal sudah ada 3 series. Heeh. Yakult, boba sama Mocktail. Lalu kami mengeluarkan menu yang baru ini pinkie pie sebagai paketan juga sama spicy wings. Oh, paketan gitu. Ya. Jadi paketannya itu include apa aja, Mbak? Spicy wings, nasi, dan pinkie pie cuma 15.000. Cuma 15.000 aja. Wah, harganya nggak merogoh kocek banget sih, ya nggak sih? Kita juga pengen ngasih harga yang affordable gitu. buat Gitu. teman-teman yang ada. Jadi nggak buat kanker katanya ya. Karena selain itu juga kualitas rasanya, wah Makasih, Mbak. nggak main-main sih ini di sini ya. Oke, sebelum itu ini cobain yang varian Varian mocktail mocktail dulu ya, ya. betul, Ini yang warna isi hijau ini, ada apa ini, Mbak? Blue sunset. Blue sunset yang Tapi katanya tadi jadinya hijau. hijau ya. Oke, yang katanya juga tadi ini best seller banget, yang sempet habis berarti ya. Iya, Davan nggak mau kehabisan dong ya. Oke, Mbak cobain dulu. Cobain yang katanya best seller ya. Silakan. Seger banget. Dan kalau yang Devan sering lihat nih, ayam-ayam pop-up gini sama gunting cocok ya disajiin sama minuman soda kayak Betul. gini ya. Oke, mocktail kayak gini. Rasanya enak sih, di sini juga ada biji selasihnya ya. Oke. Wah, seger banget sih, ini sebuah perpaduan yang sangat pas ya. Dan dari harganya ya, tadi harganya affordable banget. Dan untuk ayam gunting dan ayam pop-up ini dari harga berapa? Ini dari harga 12.000, nggak mahal-mahal boy, nggak mahal-mahal, dapetin kayak gini. Untuk menu tampilan makan di tempat dan juga untuk dibawa pulang, delivery order juga kayak gini tampilannya. Ya. Tampilannya kayak gini, tampilannya juga cantik banget, praktis gitu ya. Ya, Dia karena bisa dibuka, siapa tahu kan pas makan dine-in terus tiba-tiba udah habis bisa dibawa pulang. bisa dibawa pulang gitu dong, jadi lebih praktis ya Ichipers ya. Dan ini nyobain menu cemilannya ya. Cemilannya. Oke, di sini ada hotdog ya. Ini dia Ichipers.
Menunya kok nggak habis-habis, banyak banget ya. Enak semua. Oke, ini dia. Dia kalau mau cobain hotangnya, di sini juga ada lumuran saus keju, saus tomat, saus sambal ya Mbak ya, dan juga mayo, saus mayonnaise. Kita cobain dulu ya. Kalau nyobain hotang sama kondok gini emang greget ya kalau dicobain gitu ya. Oke. Satu kali suapan, 2 kali gigit. Wah, dari size ukurannya juga gede banget gini ya. Oke, ini harga berapa ini kalau hotang ini? 15.000. 15.000, pas sama porsinya, dan gak kalah juga rasanya. Nggak kalah juga rasanya, kenyang ya. Dan di sini ada mayo gitu ya Mbak ya? Apa ini? Oh, mozzarella gitu ya. Wah, ini tadi mozzarellanya Harus pas masih anget. pas masih anget gitu ya. Karena tadi suasananya kan ke bawah, di sini suasana dingin gitu ya. Tapi ini enak banget loh, pasti pas lagi hangat-hangatnya ya. Jadi mozzarellanya tuh mulur gitu ya. Ini juga bisa dilihat ini mozzarellanya ini. Cobain lagi yuk. Ini juga 15.000 aja bisa dapetin cemilan yang wah kenyang sih. Gitu ya. Dan juga kita beralih ke kondoknya ya Pak ya. Oke. Ini juga masih sama. Jadi di sini ada lumuran saus mayo, saus sambal, dan juga keju ya Mbak ya. Masih ada ya kejunya ya. Oke. Ini juga masih ada. Di kondoknya juga mozzarellanya itu ngena banget sih nih, kelihatan ya. Wah, nggak pelit nih mozzarellanya. Real ada ya, ini gede banget. Dari Kita pakai mozzarella yang kualitasnya bagus gitu ya nih. Ini bisa dilihat sih Mbak ya, tebel banget gitu ya. Wah, ini cocok sih kalau masih hangat ya, bisa dicobain deh. Ici percaya ada di rumah, jangan penasaran, jangan cuma penasaran doang ya. Oke, bisa aja langsung datang. Dan ini untuk kondok sendiri dari harga berapa? 12.000. 12.000 juga. Wah, harganya murah meriah banget, nggak merogoh kocek banyak, affordable banget, dan rasanya pastinya bikin kenyang, dan kualitas rasanya enak po. Enak po Mbak, kata orang Pekalongan. Enak po gitu ya. Oke. Untuk harga dari minumannya sendiri, varian minumannya. Kalau yang termurah ini Oke. 7.000. Kemudian ada ini mocktail, varian mocktail itu 8.000. Oke. Kemudian boba series itu 10.000. 10.000. Dan yang full series itu 12.000. 12.000. Ini ngomong-ngomong tadi udah cobain yang mocktail juga udah ya. Tinggal boba. Tinggal bobanya. Tadi yang best seller apa? Coklat katanya. Wah, nggak mau kehabisan dong ya di sini ya. Untuk bobanya 10.000 ya, Mbak ya. Oke. Kita langsung aja cobain. Ini dia. Dari cupnya juga udah kelihatan titik 0. Tuh. Kita cobain rasanya. Untuk bobanya sendiri tuh berasa, jadi nggak terlalu kenyal dan juga nggak terlalu padat gitu ya. Ini pas sih ya, dijual dari harga 10.000 karena mungkin dari tambahan topping bobanya gitu ya. Dan kita pakai bubuk boba yang kualitas Bubuk bobanya premium juga dong itu dong. Wah, 10.000 ini ya. Cemilannya pas banget dipaduin gitu ya. Dan juga masih ada cemilan yang lainnya Mbak selain untuk menu hotang dan juga kondoknya. Untuk cemilan kami ada sosis bakar, untuk bakso bakar, ada juga spicy meatballs. Jadi bakso yang dilumuri saus spicy. Seperti spicy wingsnya. Oh, gitu. Itu juga best seller kami untuk cemilan. Oke, wah
gitu untuk cemilannya ya. Jadi kesini untuk nongki-nongki cantik, nongki-nongki sore ya. Oke, Icipers kayaknya penasaran banget nih ya, karena di Titik Nol Food and Beverage ini lokasinya itu ada di Jalan Moga Guci ya. Jadi buat kalian yang habis dari Guci ataupun mau datang ke Guci, dalam tengah-tengah perjalanannya kalian pasti nemuin nih Titik Nol. Bisa aja langsung mampir bareng keluarga besar ataupun yang lagi ngedate sama doinya gitu ya. Untuk parkiran juga luas dan untuk tempatnya juga strategis karena ada di jalan raya besar menuju ke Guci ya, Moga Guci gitu. Langsung aja mampir, ini buat warga Pekalongan dan sekitarnya ya. Kayaknya penasaran banget kenapa sih icip-icip itu sampai ke Moga. Ya karena kita datang tuh nggak sia-sia, dari rasanya aja enak ada loh ini ya. Dan ngomong-ngomong nih, ada cabang di mana aja? Kita baru punya 2, Mbak. Untuk saat ini kita baru ada di sini, sama satu lagi di Randu Dongkal. Di Randu Dongkal. Ya, mudah-mudahan PPKM selesai, kita bisa cepat. Sebenarnya kita udah ada rencana mau buka di Pekalongan juga, Mbak. Wah, di Pekalongan? Tepatnya di Kabupaten Kesesi. Di Kesesinya. Iya, Kesesinya. Oh, gitu ya, luar biasa banget. Ini ada di Kesesi juga ya, nanti ya, menuju mudah-mudahan minta doanya ya, insya Allah ya. Wah, secepatnya dong ya Mas ya, Mbaknya ya. Kita doanya aja supaya PPKM selesai, pandemi juga berlalu. Amin. Apalagi dengan konsep yang seperti ini gitu ya, konsepnya industrial gitu, adem banget gitu ya, kita bisa nyantai di atas gitu ya. Dan untuk produksi mungkin bisa di dalam, dan untuk yang di bawah itu kayak mini bar gitu ya, Mbak ya. Dan juga hanya untuk penyajiannya aja gitu ya. Luar biasa banget sih konsep kayak gini, ini menginspirasi banget dari menunya juga. Dan untuk promonya sendiri biasanya ada promo nggak? Biasanya kita pas ada event-event besar, itu pasti kita ngadain. Oh, ngadain promo gitu ya. Dan untuk biar nggak kepo nih, langsung aja ya follow ke sosial medianya mungkin di Titik Nol. Untuk sosial media Titik Nol di Instagram ada di @titiknol_fnb. Terus nanti untuk cabang yang di Arki dan di Dongkal juga @titiknol2_fnb. 2 gitu ya di Dongkal ada ya. 2-nya. Terus untuk Facebooknya juga ada Titik Nol. Titik Nol gitu ya. Bisa dong buat orang yang mager gitu ya, bisa pesen di daerah Moga ataupun Randu Dongkal gitu, ordernya kemana? Ada delivery juga? Ya. Ada. Kita ada delivery order, terus ada kurir khususnya. Nanti bisa di nomor yang tertera di bawah tag. Oh, yang terada di bawah tag tadi ya, ya. Mungkin nanti bisa ditulis di bawah ini ya. Oke. Jadi buat yang mager nih ya, karena kalian juga sering loh order. Ada kurir spesialnya juga di sini ya. Gitu. Karena sebelumnya juga emang penikmat dari Titik Nol ini gitu, penikmat menunya gitu. Makasih ya kita dipertemukan di momen ini ya Mas ya, Mbak Alinda ya. Oke, luar biasa banget. Semoga bisa cepat buka di Pekalongan biar warga kota Pekalongan udah gak kepo lagi. Bisa aja jauh-jauh langsung aja mampir ya kalau lagi ke arah Guci maupun ke rumah saudaranya gitu. Di sini juga banyak wisata-wisata yang pastinya wah dari view-nya ya gitu juga. Langsung aja mampir, parkirannya luas ya, bisa sama berkeluarga dan juga bareng doinya gitu ya. Dan untuk harapan ke depan apa ini Mbak Ali dan Mas Asep bisa disampaikan? Harapan kita bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oke, seluas-luasnya. Apalagi di kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Ya, gitu sih. Amin. Untuk Mbak Lida? Satu tujuan utama kami membangun usaha ini juga ingin memperluas lapangan pekerjaan. Oke, di masa PPKM seperti ini, pandemi seperti ini ya, yang sampai saat ini belum berakhir juga. Iya. Ada tambahan lagi mungkin untuk disampaikan kepada Icipers yang ada di rumah? Jangan lupa mampir. Jangan lupa mampir ke Titik Nol, bisa yang di Titik Nol Moga, Sima, atau yang di Randu Dongkal. Dan mohon doanya semoga kita cepat buka cabang yang ada di Pekalongan. Oke, terima kasih Mbak Lida, Mas Asep. Terima kasih juga untuk sajiannya seperti itu ya. Semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih Batik TV. Iya. Icipers. Oke. Dan buat Icipers yang ada di rumah, terus saksikan Icip-icip Nakpo, karena setiap harinya kita akan bakal ada sesi ngelarisi UMKM yang pastinya lebih seru lagi. Dan kita next mau berkeliling kemana ya setelah di Moga ini, tepatnya di Desa Sima ini ya. Kita
kita mau next kemana aja, pastinya kepo dong ya. Terus saksikan Icip-icip Nakpo di Batik TV Ajib. Oke Cipers, masih dalam sesi ngelarisi UMKM yang kedua dan pastinya kita masih ada di daerah Moga. Setelah tadi barusan udah dari titik nol ya, kita beralih ke selatan lagi lah ya, tepatnya ada di Desa Baju Mudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Ini nih kita mau ngopi-ngopi santuy sekaligus kita mau bincang-bincang seputar dunia perkopian. Wah, yang tentunya kita ada di Kopi Kian, South Pemalang Kopi. Luar biasa banget di sini karena kebetulan kita masnya ini di kedai kopinya tetanggaan sama hostnya ya. Di sini ada bareng Mas siapa? Yusuf dengan Yusuf. Halo Mas Yusuf, Ya. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Lagi ngapain tuh Mas? Sibuk ya? Lagi nyiapin kopi buat diseduh. Oke, kopi buat diseduh. Boleh nggak tuh Devalen juga ikut? Boleh menyeduh? banget. Ini Oke. sangat terbuka buat siapa aja yang pengen nyeduh di sini. Monggo, monggo, Oke, monggo. gitu. Ya. Jadi kita menyeduh bareng ya. Langsung aja nih Masnya ya. Siap, monggo. Oke, Cipers, dan ini Devalen udah dalam mini barnya gitu ya, Ya. Mas ya. Kita mau menyeduh bareng nih di Kopi Kian, yang tepatnya itu di slogannya South Pemalang Pemalang Kopi. Yap. Jadi ini lebih apa ya, memperkenalkan kopi. Lokal sini aja. Kopi Jadi lokal kita sini aja. angkat apa yang ada di sekitar. Oke, Pemalang Selatan khususnya ya. Yap. Wah, ini dia menarik banget. Oke, Mas, di sini kita mau menyeduh kopi yang apa ini? Oke, kita mau bikin V60 pakai kopi dari Desa Gunung Sari, Kecamatan Pulau Sari. Oke. Nah, kalau di barisan Arabica di sini yang paling asem ada dari Gunung Sari. Dari Gunung Sari itu ya, dan Gunung Sari itu termasuk masih dalam daerah Kabupaten Pemalang ya. Kabupaten Pemalang. Oke. Ini WC kopinya yang rasa apa? Asam Yang gitu ya? asem, terus ada nuansa nanas. Ada nuansa nanasnya. Ya. Wah, boleh dong Mas cobain Boleh, langsung ya? Ya, Ah. langsung berarti nanti Mbak Dia Oke. yang nyiapin. Nah, Ini dari jenis kopinya ini dari mana aja tadi Mas? ini ada dari Desa Gunung Sari, Oke. Jurangmangu, Penakir, sama Sirmeng. Itu semua di satu kecamatan Pulau Sari, Satu kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Pemalang Selatan tadi ya. Yap. Dan ini yang mau Devalen seduh ini dari Gunung Sari. Gunung Sari. Oke Mas, takarannya gimana nih? Pakai yang mana? Kita pakai 15 gram. Pakai yang ini kan ya? Ya, Iklan. Oke, 15 gram. Yap. Segini ya? langsung ditimbang aja. Oke, langsung ditimbang aja. Lagi. Lagi ya. Dikit Oke, lagi. dikit lagi. Sip, Oke, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya, Langsung lebih masukin segitu ke ya. sana. Oke. Nah, kalau tadi ditimbang, ini pakai takaran yang 15 gram. Ya. Kita pakai yang mana Pakai nih? grinder yang khusus buat Arabica. Oh, yang sebelah Kanan. sini ya, Ya. kanan ya. Ini grinder yang khusus buat Arabica. Jadi konsep menyeduh kopi di sini manual brew ya, gitu ya Mas ya. Oke, sini. Ya, Wah, dengan kopi. ini berasa udah profesional banget nggak sih? Kita sharing bareng ya di Kopi Kian ini ya. Oke Mas. Nah, tombolnya Setelah ada itu di belakang. tombolnya, Pencet ke atas. oh yang atas ya? Ya. Oke. Oke. Wah. Udah. Udah ya? Ya.
matiin mesinnya. Matiin mesinnya. Oke. Oke deh. Ini gimana Mas? Langsung tarik aja. Gini ya? Ya, ambil. Oke, tarik aja. Ini ya. Kopi setelah gimana nih? digiling, kita siapin Ini jadi server. proses yang tadi udah digiling ya. Server sama dripper. Oke. Kemudian kita taruh kertas atau paper filter, Oke. kopi masukin. Masukin ya? Ya, Pelan-pelan aja nih ya, apa gimana? boleh? Boleh. Nah, langsung semuanya. Oke. Nah, sekarang tinggal Mbak Dea yang nyeduh. Silakan. Ini nyedulnya perlu yang ala-ala gitu nggak? Jadi ya tetap diputar, Tetap diputar ya. Soalnya Aduh. mau ke kanan atau ke kiri terserah. Kanan kiri. Oke deh ya. Ya. Gini ya. Oke. Putar terus. Nah, nyampe 60 gram berhenti dulu. Oke, cukup. Oke. Nah, Udah cukup kita ya, nggak kasih kebanyakan waktu. itu ya, nggak Nggak lebih apa-apa. ya. Kita kasih waktu buat blooming namanya. Oh, namanya Jadi, blooming. Jadi gimana blooming. itu prosesnya? Proses si kopi kena air panas dan mengeluarkan gas-gas yang masih terserap di dalam si biji kopi itu. Sorry Itu biar ya. keluar dulu gasnya. Paling nggak sekitar 30 detik, baru tuang lagi. Baru tuang lagi gitu. Wah, Nah, ini ini- menarik banget sih menyeduh kopi manual brew gini ya. Ya. Karena kita jadi ulet, sabar gitu Sabar, ya. masih harus Jiwa sabar. seninya gitu ya terutama ya. Oke. 30 detik, lanjut lagi tuangan kedua. Oke, ini tuangan kedua, masih ada juga tuangan kedua. Nah, nanti berhenti di angka 150. 150 ya. Oke, Oke. sip. Turun lagi. Kita tunggu lagi ya, Ya, Mas ya. tunggu lagi sekitar 30 detik lagi sampai si kopi ini turun, tertambah lagi buat yang terakhir. Jadi ini selain kita bukan cuma menikmati kopi aja, bisa juga sharing ya. Sharing, tentang cara ya. menyeduhnya gitu ya. Biasanya juga ada kan kedatangan teman-teman yang emang pegiat kopi, mereka punya pengetahuannya, sini juga punya pengetahuan, akhirnya sharing. Oh, Oke. ini kalau di kota ini kayak gini nyeduhnya, di sini gimana? Berbagi ilmu bareng ya, pengalaman baru juga gitu ya. Lanjut lagi. Oke, dilanjut lagi. Tuangan terakhir nyampe 225. Oke. Wah, asik juga ini ya, Mas ya. Oke, cukup. Finish. Oke, finish. Sekarang Proses tinggal- apa lagi nih, Mas? Udah ya? Siapin server buat Oke. kita minum nanti sama slop. Ini Slopnya. Wah, ini ntar kayaknya kopinya makin manis nih yang bikin Mbak Dea. Ah, bisa Wah. aja deh. Tadinya mau ngomong gitu ternyata. Oke. Sekarang tinggal tuang ke situ. Oke, tinggal tuang ke sini ya. Ini bedanya apa, Mas? Apa nih? Ini bedanya apa? Nah, ini nanti kan kalau mau minum pakainya ini. Oh, iya. Dikira juga dituangin di sini ya. Ini slokinya ya. Oke. Ini nuanginnya pakai ala-ala juga nggak nih, Mas? Wah, pakai gaya apa aja deh. Gangnam Style boleh. Putar balik boleh nggak? Oke, kita tuangin ya yang tadi. Tuang nyampe habis. Oke. Wah, ini dia ya. Ini dia udah jadi. Kayaknya rasanya manis katanya. V60 Gunung Sari ala Mbak Dea. Wah, ala Dea pala di Cipers. Nah, ini dia. Ini yang ala Gunung Sari itu ya, Mas Ya, ya, yang betul. katanya rasanya lebih ke Asamnya tinggi sama sensasi buah nanas. Oke, daripada yang penasaran, kita cobain aja yuk langsung. Terus saksikan di Icip-icip Nakpok.
lagi ya di Icip-icip Nakpo, yang pastinya kita masih ada di Moga dong ya Mas ya. Ini ada di Kopi Kian. Yoi. Dan tadi setelah udah menyeduh kopi, ini namanya kopi apa tadi Mas? P60 P60 yang dari Desa Gunung dari Sari. Desa Gunung Ya. Sari. Wah, pengalaman yang luar biasa banget ini sih dihafalin di sini, dimana kayak wah seru juga ternyata Ya. gitu ya. Gitu. Di samping kita biasanya cuma cuma Jeruput bisa kopi menikmati yang udah kopi, jadi. jeruput kopi yang udah jadi, bisa juga dong di situ sharing Ada bareng. seninya. Ada seninya gitu lah ya. Oke. Dan itu mungkin baru yang dasar aja ya Mas ya. Ya. Mungkin ada yang lebih rumit lagi ya ini Wah, untuk banyak. di dunia perkopian ya, Iya. ala-ala gitu ya. Dan pastinya mau dong belajar lebih dalam lagi gitu ya, kan asik banget. Oke. Dan ini wah sambil bincang-bincang ini ya Mas ya, dari cuacanya aja, karena cuaca di Malang Selatan ini cukup wah pasti hujan Dingin, gitu ya, ya. dingin gitu. Ini cocok banget nih diduin kopi yang hangat kayak gini ya. Di sebelah depan juga ada yang dingin ini ya Mas ya. Ada es kopi susu. Ada es kopi susu juga gitu. Oke Mas, langsung aja cobain yang Ya, silakan. tadi P60 hasil nyeduh sendiri guys. hasil nyeduh sendiri gitu, jadi lebih greget dong ya. Oke, kita cobain. Segini dulu deh ya. Ya. Kalau Mas ini apa? Ini namanya Vietnam Drip. Vietnam Drip ya. Oke, bisa aja Mas langsung bareng Oke. kita Nah, jeruput. ngopi asik gitu ya. Kopi sore. Ngopi sore. Oke. Tadinya sih karena semua orang nggak semua doyan kopi ya Mas Ya. ya, yang kopi hitam kayak gini ya Mas Ah. ya. Kita ini diapalin karena tadi juga udah nyeduh sendiri, ini juga mau menikmati sendiri, jeruput sendiri, gimana rasanya ya kira-kira, karena nggak terlalu doyan kopi. Gimana nih kalau udah cobain yang dari Gunung Sari ini Yap. ya. Gitu ya? Jeruput Gitu kopi rasanya. gitu ya? Ada. Ya. Jadi dari tadi dihafalin ini kelihatan Masnya gitu ya. Jadi ada Biar khasnya lebih sendiri, sedap gitu. Lebih sedap gitu ya. How about the taste? Rasanya kayak kopi. Rasanya kayak kopi pahit gitu. Kayak gitu ya. Enggak sih. Jadi pernah dengar juga sih, menikmati kopi itu bukan sekedar kita menikmati aja gitu, tapi ada sense tentang pengetahuan Iya. hidup kopinya gitu ya Mas ya. Betul. Gitu. Dan tadi ini udah cobain kopi karena nyobainnya mungkin dari hati ya, Asik. bikin sendiri. Nyobainnya pura-pura kayak ala-ala gitu tadi. Ini yang kopi dari Gunung Sari yang tadi Betul. lokal dari Malang Selatan ini, Ya. yang tadi Masnya juga sebelum dia nyobain ini tuh rasa kopinya tuh agak nanas gitu ya. Ya, sensasi buahnya Sensasi nanas gitu, buah nanas. Tadinya sih jatuhnya mau pahit sih, tapi itu rasa nanasnya tuh Ada. ada Iya, gitu. Cobain lagi deh ya. Yang kalau dicoba itu gitu. Iya nggak sih, jadi tuh pahitnya tuh pahit-pahit kayak asam-asam nanas gitu. Ya, Asam benar. nanas kan kayak asam gitu ya Mas ya, berpadu gitu. Jadi tuh kayak lebih Di lidah di gimana? lidah itu ini loh yang dinamain nyobain kopi yang gitu loh. Ih, bisa aja ya. Oke, luar biasa banget ini. Oke Mas, ini kita jauh-jauh dari Pekalongan ke Moga gitu ya. Kita tuh nongkrong di warung kopi kayak gini, nggak cuma asal nongkrong aja. Ini asik banget di Kopi Kian ini. Dan ngomong-ngomong nih, dari konsepnya sendiri itu gimana di Kopi Kian ini? Oke, kalau konsep Kopi Kian sendiri itu untuk Kian, kata Kian itu satu nama anak. Kebetulan anak gitu. pertama tak kasih nama Kian. Tapi selebihnya juga itu ada kepanjangannya. Gitu. Ya, kepanjangannya KIAN, bergerak tak hanya berteriak itu K-nya. I-nya beraksi tak hanya umbar janji. Oke. A-nya berkarya tidak hanya berkata. N berkemauan tak hanya berkeinginan. Itu jadi konsep tempat ini kita jualan tapi sekaligus ngajak teman-teman buat ayo
lakuin sesuatu yang positif kayak gitu. Oke, wah itu ya dari arti makna di balik namanya aja Iya. udah luar biasa banget ya. Selain tadi memang anak pertama dari Iya. Mas Yusuf ya, luar biasa banget, menginspirasi banget Wah, kata-kata. thank you. Sampai tadi wah kata-katanya jadi Seru. seru banget gitu ya. Kalau kata teman-teman sih kalau misal mau jadi tukang kopi harus penuh filosofi kayak gitu. Makanya gitu ya ya? tak paksain diri. Oh gitu, harus penuh filosofi Filosofi. gitu ya. Oke, luar biasa banget sih ini kedengarannya ya. Oke, dan untuk dari penyajian kopinya sendiri tadi ini kan sesuai dengan apanya itu Slogan. tadi slogannya. Satu malam kopi. Suatu Malang Kopi itu karena penghasilan kopinya itu dari lokal ya, Pemalang Selatan khususnya ya. Itu dari mana aja Mas? Jadi konsep kopi yang kami angkat di sini adalah kita mengangkat sumber daya yang ada di sekitar, terutama di wilayah Pemalang bagian selatan ini. Untuk kopinya kita ada kopi-kopi dari desa Gunung Sari, Jurangmangu, Penakir, sama Siremeng. Itu keempat desa itu ada di satu kecamatan yaitu Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Gitu. Jadi lebih mengangkat kopi lokal yang ada di daerah selatan itu Betul. dia. Wong Kidul. Wong Kidul nih kalau yang nggak tahu ya, kalau di tempat kopinya Mas Kian ini masih ada di Kecamatan Moga, Ya. di Desa Bajing Udal. Tapi untuk produksi kopinya tadi itu penghasil kopi tadi ada di Kecamatan Pulau Sari itu tadi. Yang daerahnya itu pastinya lebih dingin deh Pastinya. ya. Pastinya lebih dingin banget karena pas lagi ada di kaki gunungnya gitu Iya, ya Mas. datarannya juga lebih tinggi. Gitu. Dan untuk proses produksi yang lain gitu Mas bisa diceritain dong, aduh apa ini nggak terlalu paham gitu ya ini Contohnya, kopi gitu. maksudnya produksi. Mungkin dari Masnya roasting gitu itu Oh sendiri iya, gimana? kebetulan sini emang kopi udah jadi hobi ya Mas. Selain menjadi mata pencaharian juga jadi hobi. Jadi kita harus mengerti apa sih kopi itu dari awal. Nah kalau kita nggak nangani sendiri masih terlalu banyak tanda tanya. Kalau saya sendiri loh, Iya. makanya saya langsung terjun dari kebun, metik, jemur, ngolah, roasting sampai nyeduh. Gitu. Gitu sampai jual juga. Jual kemasan juga. Iya. Kemasan juga, dan Masnya juga yang nanganin di tempat kopinya juga Masnya. Iya. Ini juga luar biasa banget dari apa? Dari hulu ke hilir. Ulur ke hilir Iya. gitu ya, luar biasa banget nggak sih Masnya dari proses yang masih Dari sana, petikannya juga sendiri ya? Sendiri. Ya sama petani. Oh, sama juga. petani, iya, tapi kan tetap sendiri ya kan? Iya. Dewe ya, Yoi. Dewe wani katanya ya. Dan juga proses roastingnya Iya, juga. roasting juga sendiri Dan sih. juga untuk menyeduhnya dan juga untuk menjualnya juga Iya, sendiri gitu ya, betul. ditanganin sendiri semua Sendiri. dari hulu ke hilir, luar biasa One banget hand. ini ya. Jadi di masa PPKM gini gitu ya, kita dibuat happy aja gitulah ya. Happy aja, nikmati Happy aja sih. nikmati aja. Menurut Masnya gimana di masa PPKM yang terus berlanjut gini, bagi Masnya pegiat kopi gitu Iya. ya, gimana? Kalau bicara kena dampak enggak, pastinya kena. Karena enggak saya rasa enggak hanya sektor kedai aja, tapi semua lini Iya, ekonomi lah itu pasti kena semua. dampak. Cuman ya pesan saya buat teman-teman wirausahawan, nikmatin aja, tetap bismillah dan alhamdulillah. Udah itu aja kuncinya. Gitu ya, bismillah, Dan awali dengan alhamdulillah. bismillah, akhirnya dengan alhamdulillah. Jadi gitu, kita dibuat santai aja, Santai, bisa juga nikmati. menciptakan inovasi-inovasi Inovasi. baru, seperti itu, jangan terpuruk ya Iya. Mas ya. Oke, jangan terpuruk, kita lanjut. Kalau tadi udah cobain yang kopi V60. V60, ini mau nyobain yang Komila namanya. Komila. Komila. Oke. Komila itu singkatan dari kopi, milk, sama aren. Oh gitu ya, Ya, kopi mix kan ada sama 3 warna. aren. Oke, gimana kalau kita Aduk dulu. aduk dulu. Wah, padahal cuacanya udah dingin gini ya. Tapi kayaknya kalau kopi susu gini di hafalan demen deh. Oke, kita cobain. Wah, gurih. Gurih. Dari rasa arennya itu Iya. ya. Gurih banget berpadu jadi satu dari susunya, kopinya. Nyatu. Nyatu banget ya. Cocok banget ini. Disandingin buat ngopi asik kayak gini ya. Ini juga dari konsep bangunannya gitu, bangunan tempatnya, desainnya juga ini menarik banget ya Mas ya.
ini buat Kayu, spot-spot kayu. foto Instagramable gitu ya. Dari setiap sudut pojokannya gitu. Mau dong habis ini foto ya. Boleh, Gitu. boleh, boleh. Oke, boleh. Dan ngomong-ngomong nih Mas, harapannya buat ke depan apa Mas untuk Kopi Kian? Harus terus berkembang. Wah, pokoknya Kopi Kian ini rencananya pengen tak jadikan sebuah pabrik gitu. Oh gitu ya? Ya. Ya, karena semuanya diolah di sini ya, udah, jadilah pabrik kayak gitu. Jadilah pabrik kecil. gitu ya. Dan tadi untuk kemasan juga ada ya Mas Ada. ya? Ada Jajar apa di aja atas. itu Mas? Robusta ada 2 varian, Oke. ada Full City Roast sama Dark Roast. Kemudian Arabica ada dari 3 desa, Penakir, Jurang, Mangu, Gunung Sari. 4 sama Siremeng. Kemudian ada House Blend. House Blend itu kopi perpaduan Mbak Valen. Oke. Antara Arabica sama Robusta kita jadikan satu dengan komposisi yang sudah dilakukan dengan eksperimen sebelumnya. Itu ada 2 versi blendnya. Oke. Sudah total berarti 6. 6 ya? Enam Oke, varian. bisa aja tuh langsung ya. Bawa oleh-oleh ya dari Ya. sini ya. Karena ini juga masih ada di daerah selatan gitu. Siapa tahu mau arah ke Guci bisa aja langsung mampir Boleh, ya mampir, sini ya. betul. Mampir gitu. Kalau biasanya kan pada tahunya daerah Guci gitu ya. Daerah Moga juga ini masih ada lumayan strategis ya Mas ya untuk daerah Moga, untuk arah Purbalingga gitu. Bisa mampir lah, kopi-kopi. searah ya. Open dari jam berapa nih? Dari jam 1 siang. Untuk hari Senin dan sampai Kamis jam 1 sampai jam 6 sore. Jumat sampai Minggu kita buka jam 1 sampai 9 malam. Jam 9 malam langsung aja tuh mampir ngajak doinya. Yoi, ditunggu nih, nongkrong, ditunggu nih. Iya. Penasaran nih pastinya buat icipers yang ada di rumah ya, karena tadi kita udah mampir titik nol, habis itu ngopi nih, ngopi-ngopi enaknya ya. Ke Kopi Kian nih. Jadi di sini lebih memperkenalkan kopi dari Pemalang Pemalang. Selatan Ya. khususnya ya. Oke, dari kesimpulannya nih Mas, yang bikin spesial Kopi Kian dari tempat kopi yang lain itu apa? Spesialnya di sini? Yang jadi menu spesial gitu. Entah itu menu, entah itu dari penyajiannya ataupun yang lain. Apa menurut Mas Yusuf? Dari hulu ke hilirnya. Dari hulu ke hilirnya Iya. tadi ya. Iya. Oke. Yang apa-apa tuh diproses Iya. sendiri gitu ya. Luar biasa banget Mas. Oke. Ada yang mau disampaikan Mas buat kita icipers yang ada di rumah? Jangan takut ngopi murni. Walaupun pahit tapi insya Allah punya segudang manfaat. Wah gitu ya. Yang pahit biar hidup kamu aja deh. Apa hidup bosnya ya? Jangan curhat di sini. Oke, luar biasa banget Mas ya. Dan buat Bisa Icipers yang ada di rumah, karena kita ini sudah melewati dalam episode ini sudah melewati dari hulu ke hilir. Dari yang jauh-jauh ya, dari Pekalongan menuju ke Moga. Ini bisa aja langsung mampir ke tempat yang tadi laris UMKM dia kalau udah review. Jangan lupa mampir, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap bahagia selalu ya, menciptakan inovasi di masa pandemi ini lebih bermanfaat lagi, stay positif dan juga stay healthy. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun gitu. Dan buat Bisa Icipers yang ada di rumah, terus saksikan Icip-icip Nakpo di Batik TV. Ajib dong, Mas. Ajib. Yoi, ajib.